Tim project itu di dalamnya terdiri dari koordinator, fasilitator, mungkin bisa ditambah dengan pembimbing di dalamnya, silakan. Itu. Yang mana koordinator itu ekuivalen 2 JP, fasilitator ekuivalen 1 JP. Satu koordinator maksimum 3 rombel maksimum. Berarti kalau dia menjadi koordinator untuk 3 rombel kelas, berarti dia ekuivalen 6 JP. Nah sekarang Bapak Ibu di madrasah Bapak Ibu kalau satu kelas tas 7-nya oke, berarti satu koordinator, satu fasilitator. Kalau 2 kelas bisa 2 koordinator, bisa 2 fasilitator. Tapi karena keterbatasan tenaga, udah 2 kelas ini jadikan 1 koordinator saja, silahkan. Karena keterbatasan tenaga guru. Tapi kalau mau dijadikan 2 koordinator, 2 proyek, silakan. Kalau memang gurunya ada itu. Ya. Kayak di Al-Asia ada 8 rombel, misalkan kelas 7 ada 7 rombel Bu ya, 7 rombel mau 7 rombel proyek dengan 7 koordinator, 7 fasilitator, it's okay. Tapi karena keterbatasan, mau dijadikan 7 ini 3 rombel saja, misalkan 2, 3, it's okay, silakan. 3 koordinator saja, mangga. Mungkin yang 1 4 JP, yang 1 6 JP ekuivalen seperti itu. Jadi fleksibel dalam menentukan koordinator project, tergantung ketersediaan SDM di madrasah kita. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, jadi P5 ini bukan ranah guru ya, ranah sekolah. Sekolah membentuk tim project, koordinator, fasilitator, pembimbing. Gitu. Di-SK-kan. Yang di-SK-kan Pak. Yang di-SK-kan tim project itu. Ya. Jadi nanti jangan sampai pulang dari ini tim projectnya udah bentuk belum tim projectnya? Belum. Membentuk tim apa aja? Tim pengembang kurikulum gitu ya. Nah sekarang nanti kalau ke depan itu ada tim project, tim pengembang kurikulum dan sebagainya lah. Ini. Ya, nanti di sekolah banyak project Bapak Ibu ya. Ini, oke Bapak Ibu. Apa sih tugas tim project itu? Nanti ya menyusun modul dan sebagainya. Saya loncat-loncatnya Bapak Ibu, tidak dulu pas teorinya. Ya. Oke lah ini. Satu tahun berapa tema? 2 sampai 3. Ya, di KM Tanusong 2 sampai 3. Tema-temanya saya langsung aja. Ini singkat dulu saya ini ya. Langsung ke sini. Ini tema-temanya. Hidup berkelanjutan. Ini temanya kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, demokrasi Pancasila, berrekayasa teknologi, dan ke-7 kewirausahaan. Ada 7 tema, yang nomor 8 khusus untuk madrasah aliyah kejuruan atau SMK. Kita disediakan 7 tema. Pilih 7 ini mana yang akan dilaksanakan di madrasah kita sesuai dengan kondisi madrasah kita, Pak. Jadi membuat temanya jangan hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya. Ya, kegiatan nanti. Membuat temanya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Kenapa diambil tema hidup berkelanjutan? Terkait misalkan hidup berkelanjutan nih, kita bahas satu ya. Apa hidup berkelanjutan? Tema ini bertujuan untuk mengenalkan aku saya bumi ini. Nah ini, bahwa hidup ini ada generasi masa lalu, ada generasi masa akan datang, membangun kesadaran, bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi kritis berkelanjutan,
di sekitarnya, mengembangkan kesiapan menghadapi dan mitigasinya. Nah, nanti apa? Kontekstualisasi temanya apa? Pemanfaatan sampah organik di madrasah. Misalkan, ya kan? Di Amijan temanya hidup berkelanjutan, subtemanya pemanfaatan sampah organik berkelanjutan. Wah, di Amijan ini ngambil tema ini kenapa? Dekat dengan tempat pembuangan sampah, lingkungannya banyak sampah, kan gitu kan? Nah itu jadi kontekstual Pak tema itu, ya. Kalau mungkin di Nurul Ihsan apa nih temanya? Kalau dekat kali, ya, nah kan gitu takut bawa erosi, banjir dan sebagainya. Mau bikin karena hidup berkelanjutan, membuat pasak-pasak bumi, kan gitu, dari tanaman hijau, kan seperti itu. Jadi yang kontekstual yang sesuai dengan lingkungan kita, ya kan tema-temanya, ya. Dan ini mungkin ikut saja, tidak hanya ikutan paru-paru dunia, atau juga mungkin lingkungannya agak gersang, pinggir jalan, polusi udara, bising, ngebul. Oke lah, kita pakai adalah sekolah hijau bebas dari polusi udara. Jadi temanya macam-macam, silakan. Tema itu buat tema yang menarik, subtemanya ya, subtemanya yang menarik. Bukan hanya kalau temanya sudah ditentukan temanya, kita buat subtemanya. Ya. Jadi, oke, 1 tahun 2 sampai 3 tema. Ya, total JP-nya itu berapa? 216 JP. Di Sirajul Akmal mau berapa tema? 3 tema. Silakan. 3 tema itu tinggal 216 JP ini dialokasikan untuk 3 tema. Bisa sama, JP-nya bisa berbeda tergantung keluasan proyeknya. Jadi Bapak Ibu, 216 JP ini kalau 2 tema, kalau dibagi rata 108 JP. Tapi menurut tim proyek ini, tema 1 ini lebih luas, lebih lama, bisa saja mungkin menjadi 150 JP, tema keduanya hanya 66 JP. Tergantung dari keluasan temanya, kedalaman temanya, kedalaman proyeknya fleksibel. Gitu. Jadi Bapak Ibu, dalam tema di 216 JP ini dialokasikan untuk 2 atau 3 tema. Silakan. Ini nanti yang menentukan siapa? Tim project. Tim project. Jadi P5 ini lintas mapel, bukan tanggung jawab guru mapel yang dialihkan JP-nya. Mungkin saja tema-temanya ada keterkaitan dengan mapel. Contoh kan kalau lingkungan sampah dengan IPA, ya kan, kalau pemanfaatan sampah organik pasti guru IPA terlibat di dalamnya nanti. Kan guru IPS pada nyawa entah sampah organik kita belum tahu yang gimana kan sampah organik dan misalkan kan gitu kan berperan guru IPA kan gitu nanti. Jadi silakan. Jadi lintas mapel tapi pasti ada beririsan dengan mapel-mapel tertentu tentu. Tapi bukan mapel project, bukan project mapel, bukan. Ya, bukan project mapel. Kearifan lokal, memahami keragaman tradisi budaya, kearifan lokal yang beragam yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Oke, Sebinong itu apa sih kearifan lokalnya? Atau mungkin mau ngambil kearifan daerah dari daerah lain ya monggo. Tapi syukur-syukur bisa kontekstual dengan kearifan lokal Cibinong. Apa? Kerupuk, dodol. Silakan. Kearifan lokal ini terkait dengan tradisi, budaya, kearifan beragam, kekayaan budaya bangsa. Mungkin bisa lihat dari si makanannya, silakan. Atau mungkin dari si budayanya. Oh, kalau maulid itu ada ambeng, tumpeng gitu Pak. Silakan aja. Ya.
Jadi tiap project ada 10 kelas, 10 project, bawa tumpeng ke sekolah pas maulid, dua hambang saja. Tapi nanti terkemas dalam sebuah project nanti ya. Oke, itu kearifan lokal Pak Ibu ya. Atau mungkin mau mengambil kearifan lokal yang sudah berubah menjadi budaya nasional, mangga. Ya, juga Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman suku budaya. Cibinong saya rasa udah heterogen lah masyarakatnya. Ya. Apalagi di Asia seberangnya ada kuburan Cina dan sebagainya. Ada klan seberang sedikit, ada kelenteng dan sebagainya. Itu beragam. Bagaimana nilai-nilai keragaman budaya itu bisa tumbuh di anak. Ya. Bangunlah jiwa raganya, tumbuh kesadaran bagaimana memelihara jiwa dan raga. Sehat jasmani, sehat rohani. Di sini Pak, apa? Kalau sini kan contohnya bullying di media sosial. Kenapa sih ngambil tema bullying di MTS Al-Falah itu? Karena ada kasus Pak, ada anak bully terhadap temannya, kan gitu. Ada laporan dari orang tua, ambil kita tema bullying. Pencegahan bullying di lingkungan sekolah, sekolah bebas bullying. Nanti proyeknya apa? Kan gitu Pak. Atau mungkin terindikasi ada siswa kita yang terlibat judol, judol online, bisa saja Pak. Hah? Atau mungkin ada siswa kita yang terlibat aplikasi mecet, ya kan? Bisa temanya proyek itu bisa Pak, silakan. Itu kan dengan bangunan jiwa raganya itu. Atau mungkin juga kita penguatan dengan nilai-nilai agama, silakan. Seperti gini Bapak Ibu di MTS itu kan sudah ada bangunlah jiwa raganya. Nanti aksi proyeknya adalah sholat duha berjamaah. Itu aksi proyeknya. Tapi nanti yang dikuatkan itu nilai apa nanti? Atau mungkin membangun meningkatkan nilai kepedulian dengan kegiatan santunan yatim. Santunan yatim itu aksi proyeknya ya nanti. Aksi proyeknya kan dalam proyek itu tidak boleh fokus kepada gelar aksinya atau bahasanya gelar karyanya. Sekarang itu masih banyak yang fokus dalam proyek ini kepada gelar karyanya. Ya, salah tidak? Tidak salah, pemahamannya baru sampai di situ. Padahal dalam proyek P5 itu tidak boleh hanya fokus pada gelar karyanya. Ada nilai-nilai harus dibina, disampaikan Bapak Ibu. Ini bangunlah jiwa raganya. Banyak kegiatannya. Terus juga ada demokrasi Pancasila. Boleh mungkin di tingkat MTS itu sudah pemilihan ketua kelas. Itu adalah aksi proyeknya. Tapi bukan hanya itu tujuannya, ya. Ada nilai-nilai yang disadarkan dalam proses itu kan gitu. Dalam pemilihan OSIS, berrekayasa dari teknologi, mungkin menciptakan hal baru terkait dengan aplikasi-aplikasi, kewirausahaan, mangga. Yang tadi membuat produk dengan konten lokal, yang tadi membuat kerupuk katanya. Tapi jangan beli di pasar, dijual di sekolah gitu. Ya, jangan beli di pasar dijual di sekolah, kan seperti itu ya. Bikin apa lagi, bikin kue cincin yang bikin ibunya bawa ke sekolah, anaknya dijual di sekolah, bukan itu Pak. Boleh ya produknya kue cincin, tapi di situ itu anak menggali terkait dengan informasi kerupuk itu. Kenapa kerupuk ini kok menjadi tren di Cibinong, menjadi kearifan lokal misalnya. Jadi digali, dia browsing terus, oh ternyata dari mana asalnya kerupuk ini, terus bahan-bahannya apa, sampai mungkin nilai gizinya apa dari kerupuk itu. Anaknya menggali sendiri, mengeksplor, sehingga nanti tumbuh dalam dirinya menghargai terhadap kearifan lokal, menjaganya Bapak Ibu. Oh ternyata kerupuk Cibinong itu kerupuk yang hebat, tidak kalah dengan kerupuk-kerupuk yang lain kan gitu. Jadi anak makan kerupuk Cibinong itu jadi tumbuh kebanggaan kan gitu. Tujuan proyek itu ke sana gitu Pak. Bukan hanya kalau tadi
beli di pasar dijual di sekolah, itu tadi apa sih, tidak ada nilai yang didapat oleh anak, tidak ada. Oke. Nah itu Bapak Ibu 1 tahun 2 tema, iya kan, 216 JP. Oke, 1 tema minimal 3 dimensi. Atau mungkin saya sebelum ke sana ya, sebelum ke situ. Gimana Pak pelaksanaannya? Kan tadi bisa harian ya. Pelaksananya itu bisa harian, Bapak Ibu. Oke, mana nih? Terus ke bawah mungkin. Lewat aja nih. Ada waktunya. Bisa harian, nah ini bisa mingguan, bisa bulanan, bisa semesteran. Kalau harian berarti yang tadi berapa JP? 216 per JP, per pekan 6 JP. Kalau harian masuk ke jadwalnya seperti ini. Ah ini. Dalam buat jadwal muncul di jadwal P5 itu muncul. Di seluruh jadwal berapa kelas Bu? Kelas 7? 6 kelas. Berarti nanti kalau mau dibuat 6 rombel project di 71 itu 6 JP projectnya per pekan. Mungkin Senin 2 JP, Selasa 2 JP, Rabu 2 JP. Atau mau disebar Senin sampai Sabtu adalah P5-nya 1 JP, maka kalau mau masuk harian. Sudah seperti itu jadwalnya? Harus dan semua 6 JP 6 kelas. Oh berarti intrakurikuler hanya jam 1-2? Belajarnya hanya sampai jam 4 jam. 4 jam. Ibu di sini sampai jam 10. 5 hari kerja? 5 hari. Oh silakan, berarti kalau ibu itu sebetulnya mingguan. Ya. Jadi kalau harian seperti ini Pak, harus muncul dalam jadwal intrakurikulernya. Kalau mau harian, kalau mau mingguan tadi yang Sirojul Atfal, ya, hari Senin intrakurikuler hanya sampai jam keempat. 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah P5. Jadi sistemnya mingguan. Tidak akan mengganggu jam intrakurikuler karena jam intranya kan hanya per pekan sudah dikurangi hanya 40 JP. Atau di Almijan saya Pak hari Jumat, silakan. Hari Jumat full dari jam pertama sampai jam ke-6 itu adalah P5. Mangga. Berarti yang 6 hari, yang 5 hari kita alokasikan untuk intrakurikuler full jam belajar sampai jam ke-8. Hari Jumat full P5. Mangga. Pokoknya kalau yang 40 JP ini tidak boleh dikurangi, ditambah boleh. Haram Pak menguranginya. Ya. Kalau yang 40 yang intra itu, kalau yang mengurangi 40 JP intra itu bid'ah. Ya bid'ah itu nggak boleh dikurangi ya. Ya. Kalau udah ketentuannya minimal 40 JP kan untuk intrakurikuler, nggak boleh dikurang. Kalau ditambah maka nah, gitu. Ya. Ini kalau harian. Buat nanti jadwal seperti ini Pak. Terlihat di jadwalnya. Ya. Kalau tadi mingguan kayak gini Pak, ini mingguan. Yang lebih enak itu Bapak Ibu rata-rata di mingguan seragam. Kalau di jadwal di jam kalau di buat harian itu mungkin saja 71 jam pertama, 72 jam ketiga keempat kan beragam. Jadi kan macam-macam gitu. Tapi kalau yang harian, kalau rombalnya lebih dari 1, bisa 1 hari itu full kelas 7 di hari itu kegiatannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin.
Ini kalau mingguan, maka yang lebih nyaman rata-rata di mingguan. Kalau bulanan, seperti ini Pak kalau bulanan. Nah ini bulanan, bisa bulanan Pak, bisa blok bulanan. Satu project tadi berapa JP kalau dibagi 2? 216 bagi 2, 108. 108 JP itu sih berapa hari? Kalau satu harinya 6 JP. Hari 18 hari itu berapa pekan? 3 pekan, ya kan? Di bulan September 1 pekan, maka Oktober 1 pekan, November 1 pekan, tidak ada kegiatan intrakurikuler full P5. Jadi seperti itu. Atau begini, 3 pekan full dalam bulan Desember, 3 minggu full kegiatan project P5RA, tidak ada kegiatan intrakurikuler. Makanya tadi kasihkan di awal, P5 itu ranah sekolah, bisa mengaturnya dengan tim project. Gitu. Mau gimana? Mau harian, mingguan, blok bulanan atau blok semester? Tergantung kesiapan sekolah. Sudah terbayang Bapak Ibu penjadwalannya? Sudah ya? Jadi selesai dari sini langsung bikin jadwal proyek mingguan, rapat Pak dengan itu tentukan, langsung bayangkan rapat tentukan mau mingguan, bulanan mana. Tapi yang sudah berjalan rata-rata diambil di mingguan lebih nyaman. Jadi 3 minggu ya tadi. Nah kalau tapi ingat Bapak Ibu ya, kembali. Jadi mungkin tidak 3 minggu Bapak Ibu kalau satu harinya memang ketentuannya kan tadi kalau satu hari 6 JP. Tapi kalau kita ambil alih dikumpulkan 1 hari 8 JP, coba Bu itu 108 bagi 8 berapa? Berapa hari? 15, 13 ya. 13 hari kan hanya 2 minggu. Kalau ngambil kita full 8 JP. Gitu. Yang penting alokasi satu proyek itu tadi 108. Kalau